Film ini menceritakan seorang anak perempuan bernama Bori. Dia tinggal bersama keluarganya yang dia cintai. Ada ayahnya yang bernama Hae-jin, adiknya bernama Jong-woo, dan ibunya bernama Jina. Mereka adalah keluarga yang bahagia, namun di dalam keluarga ini hanya Bori yang normal, sedangkan ayah, ibu, dan juga adiknya gak bisa mendengar alias tuli. Bori punya teman bernama Jaeyong. Waktu itu dalam perjalanan pergi ke sekolah, Jaeyong mengajak Bori untuk pergi ke festival nanti malam. Di festival itu akan ada kembang api besar di mana mereka bisa mengajukan permohonan di sana. Namun Bori nggak percaya hal itu benar-benar bisa terwujud. Namun di kelas gurunya juga membahas hal yang sama dan itu membuat Bori jadi kepengen pergi. Setelah pulang sekolah, Bori menemui Jang-woo untuk mengabari kalau mereka akan pergi ke festival kembang api nanti malam. Jadi Jang-woo harus pulang tepat waktu. Sore hari mereka pun pergi bersama-sama ke festival. Mereka pun bersenang-senang dan menikmati keseruan di festival tersebut. Hingga malam hari mereka pun siap untuk melihat festival kembang api. Ketika itu di sana ada banyak banget bazar pedagang. Waktu itu Bori bertemu dengan orang Turki yang udah 10 tahun tinggal di Korea. Dia menjual jimat yang bisa menangkal semua rasa iri dan cemburu di dunia ini. Waktu itu Bori melakukan tawar-menawar dengan si pedagang untuk membelinya. Setelahnya, dia lupa kalau udah terpisah dengan orang tua dan adiknya. Bori pun panik karena dia tahu dia nggak bisa berteriak, nggak ada yang bisa mendengarkan suara teriakannya. Setelah mencari kesana kemari, Bori pun kesulitan menemukan mereka. Mau minta tolong ke bagian informasi juga percuma. Jadi Bori pun pergi ke atas untuk melihat keluarganya dari ketinggian. Mau lapor polisi juga dirasa percuma saja. Ketika itu kembang api pun dimulai. Bori lalu segera membuat permohonan seperti yang teman dan gurunya katakan. Setelahnya Bori kemudian tetap pergi ke kantor polisi karena dia juga nggak tahu jalan pulang. Polwan meminta informasi terkait keluarganya, tapi Bori hanya bisa menangis. Polwan juga meminta informasi terkait pakaian yang keluarganya pakai. Sambil menunggu polisi lapangan mencari orang tuanya Bori, Polwan pun mengajak Bori makan. Gak lama setelahnya, mereka pun akhirnya bertemu lagi. Di lain hari, Jang-woo membangunkan Bori karena hari itu adalah hari di mana mereka akan memesan makanan dari luar. Seorang pria bernama Pak Lee mengantarkan pesanan yang Bori minta. Mereka pun makan bersama di siang itu. Hae-jin, ayahnya Bori, adalah seorang pelaut. Waktu itu sebenarnya dia ingin mengajak keluarganya memancing. Namun Jang-woo nggak bisa karena dia akan bermain bola. Jina pun kemudian mengajak Bori untuk mengunjungi kakeknya besok karena kakeknya sakit. Selain itu, mereka pun membahas kejadian di festival waktu kemarin. Semuanya takut ketika Bori tersesat. Malam itu Hae-jin pun pergi berangkat melaut dan akan kembali besok pagi. Sedangkan Bori, ibu dan adiknya akan pergi mengunjungi si kakek. Waktu itu Bori iri banget melihat adiknya yang bisa nyambung ketika bercanda dengan ibunya. Sedangkan dia nggak bisa. Singkatnya mereka pun tiba di rumah sang kakek. Dalam kesempatan kumpul keluarga seperti ini, Bori yang akan menjadi penerjemah karena kakeknya sendiri nggak tahu bahasa isyarat karena nggak ada yang mengajarinya. Padahal Bori selama ini juga belajar sendiri. Di lain hari, Bori bangun tidur dengan santainya. Gak taunya, dia udah telat banget karena nggak ada yang membangunkannya ketika jam wakernya berbunyi. Sesampainya di sekolah, pintunya pun udah tertutup karena dia udah telat setengah jam. Akhirnya Bori pun menghabiskan harinya di taman yang sepi banget. 1 jam setelahnya, Jong-woo pun datang ke sekolah untuk berlatih sepak bola. Dia pun menertawakan kakaknya karena ternyata hari itu adalah hari libur. Setibanya di rumah, Bori pun langsung makan. Ketika itu dia melihat orang tuanya berkomunikasi dan itu membuat Bori jadi sedih. Dia langsung pergi ke kamar, bertanya dalam hati kenapa dia nggak tuli seperti orang tua dan adiknya. Ternyata setiap hari dalam perjalanan ke sekolah, Bori selalu singgah untuk berdoa semoga dia menjadi tuli. Dengan begitu, kondisinya akan sama dengan ayah, ibu, dan juga adiknya. Jaeyong temannya selalu penasaran apa isi doa Bori setiap dia akan pergi ke sekolah. Ketika Bori memberitahukannya, Jaeyong pun kaget. Ketika di sekolah, Jaeyong gak berhenti bertanya kenapa Bori ingin tuli. Bori mengatakan kalau dia selalu merasa sendiri di rumah. Mengetahui keinginan aneh temannya itu, Jaeyong pun membantu Bori dengan meminjamkan MP3 playernya dan memutar lagu dengan volume maksimal. Awalnya Bori menolak karena terlalu berisik. Namun karena dia ingin menjadi tuli, dia harus berjuang untuk itu. Pulangnya dari sekolah, Bori menemui ayahnya yang lagi memancing. Di kesempatan itu,
Bori mencoba berkomunikasi dengan ayahnya. Dia bertanya gimana dulu ayahnya bertemu dengan ibunya hingga akhirnya menikah. Ternyata tempat ini adalah tempat yang sama ketika orang tua Bori bertemu dan berkenalan. Bori juga bertanya kenapa ayahnya nggak bisa menulis. Hae-jin pun menceritakan kalau saat ini semuanya bagus untuk Jang-woo di sekolah. Ketika dulu Hae-jin dilarang bersekolah karena dia selalu diejek dan dibully, hingga dia sering menangis dan akhirnya takut untuk keluar rumah. Mengetahui cerita itu, Bori pun jadi sedih banget. Ketika makan malam, Bori melihat sebuah acara di TV. Ada seorang ibu-ibu penyelam diwawancarai oleh reporter. Ternyata karena dari dulu sering menyelam tanpa alat bantu, kemampuan mendengar ibu ini pun menurun dan itu mendatangkan sebuah ide untuk Bori. Selain mendengarkan suara keras dari MP3 player, Bori pun berniat untuk melakukan sesuatu. Setiap pagi, Bori akan menambah rutinitasnya dengan menyelamkan dirinya di wastafel kamar mandi setiap pagi. Di hari itu, dia mengembalikan MP3 player milik Jaeyong karena merasa cara itu nggak berhasil. Hari itu adalah hari terakhir sekolah karena akan memasuki liburan musim panas. Bori udah punya rencana sendiri untuk mengisi waktu liburannya. Bukan dengan bermain, bukan dengan bersenang-senang, tapi dia pergi ke laut. Waktu itu Bori berniat untuk menceburkan dirinya ke dalam sana. Singkatnya, Bori pun terbangun di rumah sakit. Ternyata, Bori diselamatkan oleh ayahnya yang akan pergi memancing. Waktu itu Bori mengatakan kalau dia nggak bisa mendengar dan itu membuat ibunya shock banget. Di situ juga hadir bibinya Bori. Ketika berkomunikasi dengan dokter, bibinya mengatakan kalau mungkin kondisi ini hanya sementara akibat shock yang dialami oleh Bori. Sebenarnya, Bori hanya berpura-pura. Dia bisa mendengar namun memutuskan untuk pura-pura tuli supaya dia bisa dekat dengan keluarganya. Suatu hari ketika bangun dari tidur siang, Jang-woo kelaparan dan meminta Bori untuk memesankan makanan seperti biasa. Bori pun mengambil telepon untuk memesan, tapi dia lupa kalau dia harusnya nggak bisa melakukan panggilan telepon. Jadi karena itulah, dia mengajak adiknya untuk membeli mie instan di luar. Bori pun berusaha totalitas dalam berakting. Dia nggak menjawab pertanyaan dari ibu pemilik warung. Dalam perjalanan, Jang-woo mengatakan kalau sekolah membuatnya bosan. Dia nggak mengerti apa yang diucapkan oleh gurunya. Dia hanya tidur dan menggambar saja di kelas. Baru kali ini mereka berdua pergi bersama dan bercerita banyak hal. Bahkan Jang-woo nggak latihan sepak bola karena ingin menemani kakaknya di rumah. Waktu makan, Jang-woo bercerita dia hanya menjadi pemain pengganti di tim sepak bolanya. Dia nggak akan menjadi pemain karena dia nggak bisa mendengar. Bori mencoba menyemangati Jang-woo untuk tetap bermain bola. Namun Jang-woo memilih untuk latihan sendirian setelah ini. Di satu siang, Jaeyong memanggil Bori. Namun Bori tetap pada perannya dengan nggak menggubris apapun yang Jaeyong katakan. Mereka pun berkomunikasi dengan tulisan di tangan. Setelahnya, Bori pergi menemui ayahnya di laut. Ketika itu Bori bertanya apakah ayahnya sedih ketika Bori nggak bisa mendengar lagi. Bagi Hae-jin itu sama saja, karena Bori tetaplah putrinya yang manis. Mendengarkan hal itu, Bori pun menganggap bahwa keputusannya untuk berpura-pura tuli adalah keputusan yang benar. Malam hari di rumah, Bori berbicara dengan ibunya sambil makan semangka di luar. Bori pun bertanya kenapa ibunya menangis waktu di rumah sakit. Padahal saat ini, Bori udah sama dengan mereka semua. Jina pun mengatakan kejadian ini mungkin adalah kesalahannya, karena Jina ternyata nggak tuli sejak lahir. Ketika umurnya 10 tahun, dia menderita demam tinggi yang menyebabkan dia nggak bisa mendengar. Jina pikir Bori adalah korban dari genetik yang dia bawa. Di hari yang lain, Jaeyong pergi ke rumahnya Bori. Ketika itu lagi nggak ada orang di rumah selain Bori. Mereka pun kemudian berkomunikasi lewat tulisan. Bori meminta bantuan Jaeyong. Karena ayahnya adalah kepala desa, Bori ingin Jang-woo dimainkan di pertandingan sepak bola sekolahnya. Jaeyong pun bersedia membantu karena dia tahu Jang-woo adalah pemain tercepat di timnya. Bori pun lega dan mengatakan terima kasih. Akhirnya dia nggak tahan untuk berbicara dan meminta Jaeyong untuk merahasiakan hal ini. Saat ini Bori pun nggak tahu kalau dia masih ingin menjadi tuli atau tidak. Jaeyong pun bertanya apa yang akan Bori lakukan di sekolahnya nanti. Padahal setelah libur nanti akan ada tes. Siang itu sambil menonton Jang-woo yang lagi latihan, Jaeyong mengatakan dia udah berbicara dengan ayahnya dan nanti ayahnya akan berbicara dengan pelatih supaya Jang-woo bisa dimainkan di pertandingan. Ketika itu teman sekolah mereka pun lewat. Karena Bori udah tuli, mereka pun hanya menyapa Jaeyong saja. Melihat hal itu, Jaeyong pun memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk menyapa Bori juga. Karena hal tersebut, Bori pun jadi bisa merasakan yang mungkin Jang-woo selama ini rasakan di sekolah. Pantas aja dia suka sepak bola daripada belajar. Karena hanya di lapangan lah dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Di tempat lain, Bori dan Jaeyong pun berbicara dengan santai.
Jaehyung kembali bertanya, kenapa Bori ingin sekali menjadi tuli. Bori mengatakan dia merasa berbeda di keluarganya. Dia merasa kesepian, sedangkan ayah, ibu, dan adiknya terlihat bahagia. Jaehyung menyalahkan pemikirannya Bori. Jaehyung sebenarnya iri dengan Bori, karena walaupun hidup di keluarga yang seperti itu, Bori masih bisa pergi memancing dengan ayahnya. Sedangkan Jaehyung jarang banget bicara di rumah dengan orang tuanya. Suatu hari Bibi membawa Bori dan Jangwoo ke dokter spesialis untuk diperiksa. Di dalam tes tersebut, Bori berusaha nggak memberikan respon terhadap apapun, sedangkan Jangwoo memberikan respon. Setelah tes itu, dokter mengatakan kalau dia masih bingung dengan kondisi Bori, sedangkan Jangwoo bisa menjalankan operasi dengan dipasang koklea di telinganya, walaupun pendengarannya nggak akan bisa 100%. Namun setelah operasi, Jangwoo nggak boleh olahraga berat seperti sepak bola dan basket. Dia juga nggak boleh berenang dan masuk ke dalam air. Bibi pun memberikan kabar itu pada Haejin dan Jina, bahwa dengan operasi, kedua anak mereka bisa mendengarkan lagi. Namun Bibi nggak menyampaikan setelah operasi, Jangwoo nggak boleh olahraga lagi seperti sepak bola dan berenang. Suatu hari Bori menemani Jina untuk ke bank dan mengambil uang. Ketika di sana, Bori mulai sadar bahwa sebenarnya orang tuanya bisa terbantu jika dia nggak pura-pura tuli. Begitu juga ketika mereka pergi ke pasar. Bori harus bersabar ketika ibunya dibully oleh pegawai toko dan harga bajunya dimahalkan oleh mereka. 저 벙어리 또 왔네. 언니 이거 얼마 받을까요? 2,000원 더 받아. Ketika keluar dari sana, Jina menyuruh Bori untuk memberikan tip, tapi Bori nggak mau. Setelah dipaksa, akhirnya Bori pun melakukannya walau dia nggak sudi. 이거 엄마가 주래요. Di malam itu, Bori menceritakan kejadian di toko kepada Jangwoo. Adiknya itu masih mengira kalau kakaknya bisa membaca gerak bibir orang. Jangwoo juga menceritakan kalau di sekolah, dia sering melihat teman-temannya berbicara, namun dia nggak bisa mendengarkan. Tapi Jangwoo tahu kalau dirinya yang sedang dibicarakan. Bori bertanya apakah Jangwoo ingin mengoperasi telinganya. Sebenarnya, Jangwoo nggak masalah dengan ketuliannya. Dia hanya berharap teman-temannya bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Suatu siang, bibinya datang lagi dan mengabari tentang tanggal operasinya Jangwoo, sedangkan Bori akan melakukan beberapa tes lagi di rumah sakit. Di siang itu, Bori menceritakan perihal Jangwoo yang akan dioperasi. Jaehyung pun senang mendengarkannya. Dia juga bertanya sampai kapan Bori akan pura-pura tuli. Apalagi, setelah ini mereka akan masuk ke sekolah. Apakah Bori akan tahan mendengarkan teman-temannya membicarakannya, sedangkan Bori tahu apa yang mereka bicarakan. Membayangkan hal itu, Bori pun jadi langsung kepikiran. Malam hari ketika makan semangka bersama keluarganya, Bori bertanya pada keluarganya apakah mereka senang Bori sekarang menjadi tuli. Jangwoo mengatakan dia nggak senang karena mereka jadi nggak bisa memesan makanan lagi. Sedangkan Jina sangat sedih ketika mengetahui di rumah sakit, walaupun saat ini dia udah ikhlas. Haejin juga mengatakan kalau bisa mendengar atau tidak, itu nggak mengubah apapun bagi mereka. Waktu itu Bori meminta supaya Jangwoo nggak dioperasi. Dia pun mengatakan kalau operasi dilakukan, maka Jangwoo nggak bisa lagi bermain bola. Bori terpaksa mengatakan dia mendengarkan hal itu dari dokter, namun bibinya nggak menyampaikan hal tersebut. Bori pun akhirnya menghentikan kepura-puraannya. Di satu sisi dia senang Jangwoo bisa mendengar, namun dia juga nggak mau Jangwoo melupakan sepak bolanya. Singkatnya tanggal 10, hari operasi dan hari pertandingan sepak bolanya Jangwoo. Bori dan ayahnya menonton pertandingan dari rumah. Ketika itu Pak Lee juga hadir membawakan banyak makanan. Begitu juga dengan Jaehyung yang ikut meramaikan acara nobar di rumah. Waktu itu timnya Jangwoo ketinggalan 1 angka. Namun berkat Jangwoo, mereka pun akhirnya bisa menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Sampailah selesai babak kedua, skor menjadi imbang. Akhirnya diadakan adu penalti. Skor penalti saat itu 1-1 dan Jangwoo menjadi penendang terakhir. Namun waktu itu dia gagal mengeksekusi tendangan hingga akhirnya sekolah mereka pun finish di posisi kedua. Namun Jangwoo mendapatkan penghargaan menjadi MVP di pertandingan tersebut. Karena hal itulah dia dipuji oleh teman-temannya. Sementara Bori, dia nggak lagi merasa harus tuli untuk bersama dengan keluarganya. Dia pun melemparkan jimat yang dia beli kemarin. Dia udah nggak merasa iri dan cemburu lagi dengan kondisi normalnya di tengah-tengah keluarga yang tuli. Dia sadar kalau keluarga harus saling melengkapi. Keluarga adalah tempat di mana setiap kekurangan bukanlah kelemahan, melainkan kesempatan bagi anggota lainnya untuk saling melengkapi, seperti jari-jari dalam satu genggaman.
Setiap orang memiliki peran dan keunikan masing-masing yang menjadikan keluarga lebih kuat. Tidak ada yang sempurna, tetapi dengan kasih sayang, pengertian, dan kebersamaan, segala tantangan bisa dihadapi. Film ini juga menginspirasi kita untuk menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, serta menyadari bahwa keinginan untuk menjadi seperti orang lain seringkali menutupi keindahan keunikan yang kita miliki. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan jangan bosan jadi orang baik.